Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini. Semoga hidup Anda penuh keberlimpahan, penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan dan penuh kesehatan tentunya ya. Untuk sahabat semua senusantara, tentu kita semua itu harus pede dan percaya diri. Kita tidak boleh tidak mempercaya diri. Kita harus yakin kalau diri kita itu bisa. Misalnya kita harus menemukan jati diri kita itu seperti apa. Contoh ya, kalian itu harus menjadi diri sendiri. Contoh ya, jika kalian itu ayam ya, kalian harus mempelajari ilmu tentang ayam. Jika Anda itu di jati dirinya adalah kambing, Anda harus mempelajari kambing. Jika Anda jati dirinya itu elang, maka harus mempelajari cara hidup elang. Ini contoh, saya tidak menganggap Anda itu seperti binatang. Ini contoh saja perumpamaan ya. Jika saya ini anjing, saya ini asu ya, saya menggonggonglah orang saya asu. Contoh teman-teman, jangan tersinggung. Misalnya ya, jika kita menjadi orang tua ya, kita harus mengenali bakat anak-anak kita, karena orang tua kita tidak mengenali bakat-bakat kita, sehingga kita dituntut untuk menjadi apa yang diinginkan orang tua. Jika kita dituntut untuk menjadi yang diinginkan orang tua, maka artinya kita tidak menjadi jati diri kita, sehingga kita itu sering tidak nyaman melakukan sesuatu yang kita lakukan saat ini. Misalnya ya, orang tua kita menginginkan kita untuk menjadi dokter, tapi kenyataannya hidup kita itu nyaman kalau kita menjadi penyanyi. Ya kita jadi dokter ya rasanya ya tidak nyaman. Kepengen nyanyi ya, ada pasien sakit ya kita nyanyikan. Orang jati diri kita itu menjadi penyanyi, orang Allah menciptakan kita menjadi penyanyi, sedangkan orang tua mengatur kita untuk menjadi dokter, ya hidup kita jadi tidak enak. Misalnya itu seperti itu. Contoh ya, orang luar ini, saya mencontohkan orang luar. Cristiano Ronaldo ya, kalian tahu Cristiano Ronaldo itu siapa? Dia adalah pemain bola terkaya ya, yang dia itu sekarang mendapatkan kontrak di Arab ya, dengan gaji 2,3 triliun per tahun. Itu belum dapat sponsor teman-teman. Kalau dapat sponsor atau yang lainnya, dia pasti bisa mendapatkan gaji lebih. Gaji pokok kontraknya itu 2,3 triliun. Wah banyak teman-teman. Ya saya tahulah, orang dia itu teman saya. Nah itu seperti itu. Cristiano Ronaldo itu tak perlu menjadi seorang ahli matematika atau ahli fisika. Cristiano Ronaldo tak perlu hebat atau pandai dalam fisika atau dalam bermatematika, atau Cristiano Ronaldo tidak perlu mendapatkan juara kelas jika dia masih sekolah. Cristiano Ronaldo hanya membuktikan dirinya menjadi pemain bola terhebat, dan dia membuktikannya. Contoh lagi Mike Tyson, petinju kelas berat ya, di zamannya tahun 90-an, 80 sampai 90-an. Dia itu petinju profesional kelas berat, bukan kelas bulu ya teman-teman. Kalau bulu itu ringan, kalau berat ya sudah timbangannya ya berat. Dia itu tidak perlu pandai dalam sekolah, tidak perlu pandai dalam matematika, fisika atau apakah ilmu pengetahuan, tidak perlu pandai, karena dia itu nyaman dengan cara berkelahi dan dia menjadi petinju. Akhirnya Mike Tyson membuktikan kalau dia itu menjadi juara dunia dengan tubuhnya yang sangat kuat. Nah itu fungsinya. Semua yang itu berasal dari dalam diri. Jika kita lakukan terus menerus, maka kita akan menjadi orang yang menjadi ahli dalam bidang tersebut ya. Kalau kita hanya meniru orang atau mengikuti orang tua, semuanya itu di luar diri. Yang ada di luar diri itu hanya menyesatkan saja. Tapi kita tentunya harus konsisten melakukan hobi, melakukan sesuatu yang ada di dalam diri. Itu harus konsisten, harus mempelajari betul-betul. Disitulah kita menemukan jati diri kita dan kita menjadi orang yang hebat ya. Seperti contoh ini weton Rabu Kliwon. Rabu Kliwon wataknya gemar memberi fatwa bagaikan orang ahli. Wataknya seperti habaib dan ulama-ulama ya. Pikirannya aneka macam. Kalau pria gemar kepada wanita cantik ya, artinya ini nafsunya gede, birai ini gede. Wah kira Kliwon hedan temenan. Contohnya yaitu
11, 12, dan 13, misalnya Senin Pon, Selasa Kliwon, Kamis Legi, dan Ahad Kliwon. Sejak muda gemar hal-hal yang masih asing baginya, hobinya memberi nasihat kepada kawan-kawannya. Ini kementos ini maknanya teman-teman. Kementos ini temu wok, keminter. Setelah itu ada satu keinginan yang timbul agar dituruti teman-temannya itu. Setelah dewasa dan mendapat jodoh yang serasi, hal-hal pikiran yang negatif sebagai dasarnya akan bisa dialihkan kepada hal-hal yang positif. Maka menjadilah orang yang berfaedah bagi sekelilingnya. Pekerjaan yang cocok adalah pengusaha hotel, makelar, atau perdagangan. Rebo Kliwon ini bisa menjadi orang besar jika mengenal jati dirinya sendiri. Jadi bersyukurlah jika weton Anda atau weton orang yang Anda sayangi sekeliling Anda Rebo Kliwon, maka dia itu berpotensi untuk menjadi orang kaya. Dia itu masuk dalam kategori orang kaya. Dia mempunyai kekuatan bicara di atas rata-rata ya. Itu yang Rebo Kliwon. Nah itu ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Akhir perjumpaan ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.